Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Jumra SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di UPTD SDN 255 Tangromi, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang dengan nomor peserta PPG 73339000602. Pada hari ini 30 Januari 2025 saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja dalam jabatan dengan materi Ayo Mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Al-Kabir pada siswa kelas 3 di UPTD SDN 255 Tangromi, Kecamatan Pitung Panua, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan. Mohon saran dan bimbingannya. Untuk lebih jelasnya silakan simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan. Sudah sarapan semua? Sudah. Semangat belajarnya? Semangat. Siap belajar? Siap. Hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Wahhab dan Al-Kabir. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, maka kita bersama-sama berdoa. Baik, ketua kelasnya silakan pimpin temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
husna itu adalah baik, makanya disebut nama-nama baik Allah. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada 99. Tapi sebenarnya nama Allah itu tidak terbatas. Ya, nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang baik dan tidak pernah terbatas. Selanjutnya, apa kalian mengetahui apa itu Al-Wahhab dan Al-Qadir? Ya, salah satu nama baik Allah. Yang pertama, peserta didik memahami tentang Al-Wahhab dan Al-Qadir dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, peserta didik memberikan contoh penerapan nilai-nilai Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Al-Qadir dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui sikap tawakal, syukur, atau kasih sayang terhadap sesama. Selanjutnya yaitu peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang berkaitan dengan Asmaul Husna serta berarti keberhasilan untuk mempresentasikan hasil proyek mereka kalian dengan teman-teman dan guru. Jadi hasil proyeknya itu Asmaul Husna tentang Al-Wahhab dan Al-Qadir. Selanjutnya materi kita hari ini yaitu Al-Wahhab dan Al-Qadir. Terus sekarang kita masuk di Al-Wahhab. Al-Wahhab yaitu adalah Allah Maha Pemberi. Jadi Al-Wahhab itu yang Maha Pemberi, memberikan karunia dengan tanpa batas. Contohnya, Dia memberikan kita adalah kebaikan, Dan itu adalah sebuah karunia juga dari Allah. baik ilmu pengetahuan yang kita dapatkan, rezeki yang kita makan, itu semua adalah Anak-anak, mencerminkan sifat Al-Wahhab yaitu adalah salah satunya apa di situ? Memberi bantuan tanpa mengharapkan imbalan. Yang mana itu ketika ada teman tak dalam kesulitan untuk mengerjakan tugas, kita bisa mengajarkan atau membantu teman kita, bukan memberikan contekan ya, tapi membantu teman kita bahwa menjelaskan dia bahwa seperti ini cara menjawabnya ya, menjelaskan bahwa seperti cara seperti ini, bukan memberikan contekan, beda ya. Membantu dalam hal kebaikan. kedua, yaitu kita harus berbagi makanan, mainan, ataupun uang kepada teman kita yang membutuhkan. Misalnya, kalau ada makanan kita yang berlebihan, ada teman kita yang belum makan, kita bisa memberi teman tak berbagi kepada teman kita. Terus kalau misalnya ada mainan tak biasa, ada mainan tak terus ada teman kita tidak tahu, kita ketahui bahwa teman kita itu tidak memiliki mainan, orang tuanya tidak mampu memberikan dia, jadi sebaiknya kita panggil untuk bermain bersama-sama. Kalau kita misalnya mau kasih, itu lebih baik lagi. Atau misalnya ketika kita mendapati teman kita itu butuh makan, butuh uang, kita bisa membantunya ketika kita memiliki yang lebih. Contohnya, perhatikan pada video berikut ini ya. Aku lapar nih, mau beli makan, tapi uangku cuma 2.000. Cukup kan? Berapa? Itu 2.000 kan? Tapi dia
kita untuk berbagi. Berikan tepuk tangan kepada teman kita. Selanjutnya siapa lagi? Ya, Farah. Ya, betul. Sama betul. Berikan tepuk tangan. Jika kita memberi itu tidak akan mengurangi rezeki kita, akan menambah rezeki kita. Baik, paham sampai sini? Paham. Baik, kita lanjut ya. Selanjutnya ketiga yaitu adalah memaafkan dan tidak pelit pada kebaikan. Yang mana dimaksud di guna adalah ketika ada teman tak yang berbuat salah kepada kita, ketika teman tak itu meminta maaf kepada kita harus memaafkan. Jangan dendam. Nah, sifat dendam itu tidak baik. Karena itu akan menyakiti diri kita sendiri kalau dendam. Jadi kita harus memaafkan teman kita dengan cara ikhlas. Baik, selanjutnya keempat adalah berdoa untuk kebaikan. Yang kita mengajak teman kita untuk berdoa bahwa tempat kita memohon dan meminta itu adalah hanya kepada Allah. Kita harus perbanyak ibadah yaitu berdoa. Baik, paham sampai sini tentang Al-Wahhab? Paham. Baik, kita lanjut ya. Lanjut. Baik, nah, kita masuk tentang Al-Kabir. Al-Kabir itu Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Kebesaran Allah itu tidak tertandingi. Jadi tidak ada yang bisa menandingi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Yaitu sifat kebesaran yang maha sempurna. Kebesaran Allah yaitu adalah kebesaran ilmu, kebesaran keadilannya. Allah itu juga maha adil ya. Kebesaran dengan ciptaan Allah. Semua apa yang ada di sekeliling kita itu semua Cara kita meneladani sifat Al-Kabir yaitu adalah tidak sombong dan selalu rendah hati. Yang mana dimaksud itu ketika kita merasa diri kita itu pintar, janganlah kita sombong merendahkan orang lain. Ketika kita memiliki sesuatu yang lebih banyak, janganlah pula kita sombong. Nah, sebaiknya kita simak video berikut ini ya. Dan satu lagi, laki-laki biasa atau si miskin, dua kebun anggur yang sangat luas. Masing-masing kebun anggurnya dikelilingi pohon kurma yang lebat. Di tengah-tengah kebun mengalir sungai yang airkan kebun itu, membuat mata seakan tak ingin lepas memandangnya. Wahai saudaraku, lihatlah kebunku yang luas ini. Pohon anggurnya tidak pernah berhenti berbuah dan sangat enak rasanya saat dimakan. Apalagi pohon kurma yang selalu tumbuh lebat yang ada, membuatku sangat bahagia. Benar saudaraku, kebunmu sangat luas dan setiap panen hasilnya selalu melimpah. Aku sangat yakin kebunku tidak akan pernah berhenti berbuah. Pasti hartaku tidak akan habis sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Setiap Makanku di tempat yang jauh lebih baik dari kehidupanku sekarang. Jadi sekarang kau mengingkari adanya hari kiamat. Apakah kau juga mengingkari Tuhan yang telah menciptakan kau itu sempurna? Benar-benar kembali Tuhan mengucap Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Saat memasuki kebunmu, ucapan itu adalah salah satu ungkapan syukur kepada Allah atas semua kenikmatan ini. Segera bertobat kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Si kaya tetap tidak mau mendengarkan nasihat si miskin. Ia mengusir si miskin karena merasa sahabatnya terlalu. Baik, dari video tadi hikmah apa yang bisa kita ambil? Apa? Kita tidak boleh sombong. Ya, baik. Berikan tepuk tangan kepada teman kita. Jadi, itu semua mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh sombong. Selanjutnya adalah mengagumi ciptaan Allah. Yaitu bagaimana cara mengagumi ciptaan Allah adalah melihat sekeliling kita.
melihat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekeliling kita, melihat gunung yang tinggi, melihat lautan yang luas, sungai yang airnya terus mengalir, dan kita melihat bunga-bunga yang kita tanam itu tumbuh subur. Itu semua adalah kuasa dari Allah. Dan bagaimana kita melakukan semua itu agar cara kita untuk mengagumi ciptaan Allah itu yaitu adalah contohnya yaitu kita harus menjaga lingkungan sekitar, jangan membuang sampah sembarangan. Ketika kita menanam sesuatu kita harus merawatnya, melindungi binatang yang ada di sekitar kita. Jangan malah membunuh binatang yang ada di sekitar kita, kecuali itu binatang yang berbahaya. Baik, selanjutnya keempat adalah bersikap baik kepada semua orang. Jadi jangan kita pilih-pilih teman untuk berteman. Kita samakan semua orang. Di sisi Allah itu dia tidak membeda-bedakan umatnya ya. Nah, dia tidak membeda-bedakan ini kaya, ini miskin. Tapi di sisi Allah itu nilai adalah ibadah kita. Jadi kita sebagai umat Islam kita harus mencontoh bersikap baik kepada semua orang. Janganlah kita sombong. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Besar. Nah, kita harus melihat keesaan Allah. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Jadi bertemanlah kepada siapa saja. Jangan melihat oh ini yang pintar, saya tidak mau berteman dengan dia. Tidak boleh seperti itu ya. Nah, kita harus menyetarakan teman-teman kita. Atau ini tidak sering, kalau ke sekolah sedikit jiwa jajannya tidak muka main sama, tidak boleh ya. Nah, kita harus bermain kepada semua teman kita. Baik, paham sampai sini nak? Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya yaitu adalah berdoa dengan khusyuk, bahwa Allah itu Maha Besar. Bagaimana cara berdoa dengan khusyuk? Tidak boleh main-main ketika berdoa, ketika sholat. Jangan sholatnya buru-buru, kayak ada yang burui. Nah, berapa menit selesai? Tidak cukup 1 menit selesai sholat syukur. Ya, nah, jadi kita itu harus serius dalam beribadah kepada Allah. Kita itu hanya manusia biasa, manusia yang lemah. Nah, paham sampai sini tentang Al-Kabirna? Baik, kita lanjut ya. Baik, saya mau kasih skenario. Yang mana itu yaitu adalah baik, di lingkungan sekitar kalian ada seseorang yang membutuhkan bantuan, namun kalian merasa tidak punya banyak waktu atau sumber daya untuk membantu. Bagaimana kalian bisa menerapkan sifat Al-Wahhab yang Maha memberi dalam situasi ini? Dan pertanyaan kedua yaitu ketika kalian mengalami tantangan besar dalam hidup, bagaimana kita bisa tetap mengingat, perhatikan kelompoknya, nama kelompoknya. Dari pertanyaan skenario ini saya teman kalian yaitu 4 kelompok. Jadi setiap satu pertanyaan ini 2 kelompok yang menjawab, dan kelompok di bawah juga adalah 2 kelompok yang menjawab. Paham?
itu kita siap mempresentasikan, siap? Kita persilakan dulu kelompok 1. Silakan kelompok 1, berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Memberi dengan apa yang kita punya, meskipun kita merasa tidak punya banyak waktu atau uang, kita bisa tetap membantu orang lain dengan memberi sedikit dari apa yang kita miliki. Misalnya kalau teman kita butuh bantuan mengerjakan sebentar, walaupun hanya beberapa soal, atau kalau ada orang yang merasa kesepian, kita bisa menghabiskan beberapa menit untuk berbicara dengannya. Itu sudah merupakan cara kita memberikan dengan apa yang kita punya. Baik, berikan tepuk tangan kepada kelompok. Baik, ada pertanyaan? Silakan duduknya. Kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tugas kelompok saya. Saat kita menghadapi masalah besar, kita bisa mengingat bahwa Allah itu Maha Besar dan Dia lebih kuat dari segala masalah kita. Walaupun kita merasa kesulitan, Allah selalu ada untuk membantu kita dan Dia bisa menyelesaikan masalah apapun. Misalnya jika kita sedang takut menghadapi ujian, kita bisa berdoa dan percaya bahwa Allah akan memberikan kemudahan karena Dia Maha Besar dan Maha Kuasa. Baik, itulah tadi hasil presentasi kelompok 2. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Baik, ada yang mau bertanya? Tidak. Oh, kayaknya kompak nih. Silakan duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Masih dekat dan ingat baik. Allah itu berlaku memberikan keadaan. Kalau kita tidak bisa memberinya kecuali kita bisa membantu. Persentase dari kelompok 4 sangat juga bagus. Jadi kalian sudah paham tentang Al-Wahab dan Al-Kabir? Sudah. Selanjutnya saya mau kasih kalian tugas individu. Nah, masing-masing menjawab ya. Nah, silakan pegang bukunya. Sudah sediakan semua alatnya, bukunya. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Silakan tulis pertanyaan terlebih dahulu. Terus pertanyaannya yaitu apa yang kalian rasakan setelah mendiskusikan makna Al-Wahab dan Al-Kabir? Nah, seperti tadi apa hasil yang tadi kita diskusikan. Selanjutnya nomor 2, bagaimana kalian bisa menerapkan sifat Al-Wahab ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, apa tantangan terbesar yang kalian hadapi ketika mencoba untuk menerapkan nilai-nilai dalam tindakan yang nyata. Silakan kerjakan Diana. Baik, selesai semua? Baik, silakan kumpul bukunya di atas kan? Baik anak-anak, kita akan mendeskripsikan hasil materi kita hari ini. Yang pertama itu adalah Al-Wahab mengajarkan kita tentang syukur. Dan apa saja itu definisi tentang sempurna? Kita harus memperbanyak rasa syukur dengan setiap pemberian yang kita terima dari Nah, Kita harus memperbanyak bersyukur, baik itu hal yang kecil maupun yang besar, seperti contohnya seperti kesehatan dan kebahagiaan. ya seperti kesehatan dan kebahagiaan yang kita terima itulah rezeki yang sesungguhnya. Baik, kedua
kita mencontoh sifat Al-Kabir, yaitu adalah rendah hati. Artinya Kita harus rendah hati mengingat kebesaran Allah yang Maha Besar. Selanjutnya itu menghargai ciptaan Allah. Bagaimana cara kita menghargai ciptaan Allah? Yaitu adalah menjaga lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya yaitu menghargai ujian dengan sabar. Ketika kita diuji, ketika kita mendapatkan musibah, kita harus bersabar, memperluas rasa sabar kita. Jadi itulah tadi materi kita hari ini. Masih semangat? Semangatnya. Baik anak, sebelum kita pulang, saya kasih PR ya. tugas PR-nya yaitu adalah merefleksikan tentang Al-Wahhab dan Al-Kabir dalam kehidupan sehari-hari kalian selama 1 minggu. Ya, selama 1 minggu pengalaman apa yang kalian hadapi tentang apa yang harus kita pelajari Al-Wahhab dan Al-Kabir. Paham? Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga Allah membalas kita dengan berupa kebaikan dan marilah kita mencontoh sifat Al-Wahhab dan Al-Kabir